Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari kota Surabaya, Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur akhirnya telah selesai menentukan pengundian dan penetapan nomor urut pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Dan hasilnya untuk nomor urut 1 adalah dari pasangan Lulu Hamidah dan Lukman Nur Hakim, sedangkan nomor urut 2 adalah petahana Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak. Dan yang mendapat nomor urut 3 adalah Tri Risma Harini dan Zarul Azhar Azumita. Penentuan nomor urut ini dilakukan lewat pengundian yang dilakukan oleh KPU Jawa Timur di sebuah hotel di pusat kota Surabaya pada hari Senin 23 September 2024. Dalam pengundian nomor urut ini, ketiga paslon hadir langsung di lokasi acara, tapi tidak hanya para paslon saja yang hadir, tapi ratusan pendukung masing-masing paslon ternyata ikut mengantar dan mendampinginya di ruang tempat pengundian. Tanpa ratusan pendukung dari ketiga paslon tersebut mengeluarkan yel-yel masing-masing untuk memberikan dukungan kepada paslonnya. Dalam pengundian nomor urut ini, pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukman Nur Hakim mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Kofifa Indar Parawangsa dan Emil Elistianto Dardak, sementara Tri Risma Harini dan Zarul Azhar Azumita mendapatkan nomor urut 3. Terkait dengan nomor urut 1 yang didapatkannya, Lulu Nur Hamidah menyampaikan bahwa angka 1 adalah yang berwarna sangat baik, sehingga dengan mendapatkan nomor 1 ini, Lulu dan Lukman bisa menjadi juara pada kontestasi Pilgub Jatim 2024 ini. Jadi kita punya ya 1 itu juara, kalau juara itu tidak ada nomor 2 sebenarnya kan. Jadi kalau juara masih nomor 1, ini membawa spirit yang sangat baik dan semangatnya arek-arek Jawa Timur itu pasti semua paham. Ada satu nyali, ada satu jiwa, ada satu barisan, satu gerakan. Nah ini yang akan menjadi modal dasar untuk bisa membangun Jawa Timur. Sementara itu menurut cagup dari pasangan calon Kofifa dan Emil, yaitu Kofifa Indar Parawangsa, menyatakan bahwa saat ini dirinya dan pasangannya sudah mempersiapkan diri bersama elemen-elemen strategis di Jatim untuk berjuang kembali membuat Jawa Timur menjadi lebih berprestasi dan lebih hebat ke depannya. Bagi kami, saya dan Mas Emil, ini adalah hal yang terus kita coba ikhtiarkan, bagaimana bersama seluruh elemen strategis di Jawa Timur kita bersama-sama bergerak, bersama-sama berjuang, bersama-sama membangun Jawa Timur lebih maju, lebih berprestasi dan lebih hebat lagi ke depan. Sedangkan untuk pasangan calon Risma dan Gus Hans, menurut calon wakil gubernurnya Zarul Azhar Azumita menyatakan bahwa nomor urut 3 yang didapatkannya sangat identik dengan runtutan aspek kehidupan, yaitu kehamilan, kelahiran, dan kematian. Sehingga diharapkan dengan nomor tersebut bisa membuat dirinya dan Bu Risma terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur mendatang. Alhamdulillah kita mendapatkan nomor 3. Ini menunjukkan kelahiran, kehidupan, dan kematian. Bisa jadi, insya Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa jika nanti Allah kasih amanah, Bu Risma dan saya bisa akan menyelesaikan dalam semua aspek kehidupan. Kelahiran mungkin bisa menurunkan stunting yang selama ini tinggi, kehidupan, kesejahteraan juga bisa ditingkatkan, dan kematian itu dengan kehidupan kerohanian. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya, bahwa insya Allah kita bisa akan menjadi pemimpin yang kompetensi. Selanjutnya, ketiga paslon ini akan memasuki masa kampanye mulai tanggal 25 September mendatang. Tetapi sebelumnya pada tanggal 24 September akan dilakukan deklarasi kampanye damai yang wajib dihadiri ketiga paslon bertempat di Tugu Pahlawan, Surabaya. Sementara itu pengundian nomor urut paslon untuk Pilkada Sidoarjo Jawa Timur juga dilaksanakan pada Senin sore. Dari hasil pengundian, paslon Subandi Mimi mendapat nomor urut 1, sedangkan paslon Amir Aslihin dan Edi Widodo mendapat nomor urut 2. Pengundian nomor urut paslon Pilkada Sidoarjo dilaksanakan di kantor KPU di Sidoarjo. Dalam pengundian nomor urut ini, pasangan yang datang pertama di kantor KPU di Sidoarjo
diberikan kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut. Pasangan calon Subandi Mimi Idayana yang mendapat kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut dan mendapat nomor urut 1. Sedangkan paslon Amir Aslikin dan Edi Widodo mendapatkan nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 1 Subandi Mimi Idayana diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan sejumlah partai non-parlemen. Sedangkan paslon nomor urut 2 Amir Maslikin dan Edi Widodo diusung oleh Partai PKB, PDIP, dan PAN, dan P3. Dalam keterangannya, Subandi bersyukur mendapat nomor urut 1 karena nomor yang terbaik adalah nomor 1 dan Sidoarjo harus menjadi nomor 1 dengan memilih nomor 1. Dalam keterangannya, Subandi bersyukur mendapatkan nomor urut 1 karena nomor yang terbaik adalah nomor 1 dan Sidoarjo harus menjadi nomor 1 dengan memilih nomor 1. Sedangkan Amir Aslikin berjanji akan memberikan bantuan keuangan di tingkat dusun hingga 500 juta rupiah untuk setiap dusunnya. Alhamdulillah, kalau Sidoarjo kepen baik harusnya nomor 1. Kalau Sidoarjo kepen baik, mari bersama-sama seluruh masyarakat Sidoarjo, ayo membangun Sidoarjo. Nomor baik adalah nomor 1. Tidak ada nomor baik nomor 2 itu, nomor baik nomor 1. Ya, nomor baik nomor 1, tidak ada nomor baik nomor 2. Ya, ayo bareng-bareng warga Sidoarjo membangun Sidoarjo untuk yang terbaik untuk Sidoarjo. Alhamdulillah, sudah selesai dalam tahapan pengundian nomor urut, sehingga kita tinggal menyiapkan untuk kampanye. Masyarakat Sidoarjo banyak hal yang mesti diselesaikan dengan APBD. Jadi APBD mesti bisa untuk solusi di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di wilayah lingkungan masyarakat sekitar kediaman kita itu mesti diselesaikan tingkat paling bawah, yaitu dusun. Yang mana kami menyampaikan di janji politik kami, bagaimana desa itu ada tambahan minimal 300 juta untuk per dusunnya di tiap desa, sehingga anggaran untuk per dusun itu bisa menyelesaikan di tingkatan dusun masing-masing desa. Setelah tahapan nomor urut, Kapolda Sidoarjo akan melaksanakan deklarasi kampanye damai dan pada tanggal 25 akan dilaksanakan tahapan kampanye untuk Pilkada Sidoarjo, Jawa Timur. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang pencobaan pembunuhan kedua kalinya untuk Trump yang berhasil digagalkan oleh pihak keamanan. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, Donald Trump selamat dari percobaan pembunuhan. Hal ini menjadikannya sebagai upaya pembunuhan kedua dalam rentang waktu hanya 2 bulan saja. Penyidik federal mengambil alih investigasi dan terduga tersangka berhasil ditahan. Untuk kedua kalinya dalam 9 pekan, mantan Presiden Donald Trump lolos dari sebuah percobaan pembunuhan. Yang terbaru pada klub golfnya di West Palm Beach, Florida, menurut Biro Penyidik Federal FBI. Menurut sheriff setempat, pelaku berjarak antara 275 hingga 450 meter dari Trump. The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job. What they do is they have an agent that jumps one hole ahead of time to where the president was at. And he was able to spot this rifle barrel sticking out of the fence and immediately engage that individual, at which time the individual took off. Tidak seperti percobaan sebelumnya pada 13 Juli lalu, kali ini tidak ada rekaman secara dramatis pada siaran langsung televisi, di mana Trump selamat tapi telinganya terluka dan penonton kampanye di belakangnya terbunuh. Beberapa hari setelah penembakan waktu itu, ia menerima secara resmi pencalonannya sebagai capres Partai Republik. Penegak hukum berkata kali ini Trump tidak terluka dan investigasi menunjukkan upaya penembakan ini sebagai percobaan pembunuhan. Trump sedang bermain golf saat agen Secret Service atau pasukan pengamanan presiden menemukan senjata laras panjang dengan teropong serta kamera GoPro di semak-semak tempat pelaku bersembunyi. Tidak lama setelah itu, polisi menangkap pelaku yang tengah kabur dengan mobil di jalan tol. Dalam sebuah pernyataan bersama kurang dari 1 jam setelah tim kampanye Trump mengumumkan kejadian percobaan pembunuhan kedua ini, Presiden Joe Biden dan Wapres Kamala Harris mengatakan mereka telah menerima kabar tersebut dan lega bahwa Trump dalam kondisi selamat. Sehari setelah kejadian, Presiden Biden mendesak Kongres mendukung Secret Service. They need more personnel, they need more money. What kind of help do you think? I think we need some more personnel. I think they may decide whether they need more personnel or not. Tersangka percobaan penembakan bernama Ryan Wesley Ruth berusia 58 tahun. Menurut catatan publik, Ruth berasal dari North Carolina, namun tinggal di Hawaii sejak 2018, di mana ia dan anaknya mengurus sebuah bisnis bangunan. Di media sosial, ia sering membicarakan perang di Ukraina dan pernah membuat website untuk menggalang dana dan merekrut relawan. Ia tercatat sebagai pemilih independen yang pernah mendukung kandidat Partai Republik dan Demokrat. Tetangganya di Hawaii terkejut karena menganggap Ruth sebagai sosok yang baik. Like I said, pretty kind. I've traveled a lot for work, and my wife has been here, on her own, and most of the neighbors around here have taken good care of her, and he's been one of them. Like never mean-spirited and always welcoming. Tersangka dikenai sejumlah dakwaan terkait kepemilikan senjata api meski ia memiliki catatan kriminal. Dakwaan tambahan bisa dikenakan seiring berlanjutnya penyidikan oleh agen federal. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat telah mengalami banyak pasang surut dibentuk oleh perkembangan global selama beberapa dekade, termasuk Perang Dingin dan proses dekolonisasi selepas Perang Dunia Kedua. Hubungan kedua negara ini juga terus diuji, termasuk oleh isu HAM dan perbedaan dalam memandang isu geopolitik. Terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat berawal saat pemerintahan Harry Truman yang menghadapi tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua dan dimulainya Perang Dingin melawan blok komunis pimpinan Uni Soviet. The most important moment in the history of U.S.-Indonesian relations is the moment when Truman administration decided to swing its support behind the nationalist movement in Indonesia and to force the Dutch government to abandon its attempt to reconquer its former colony and to allow Indonesia to become independent. Hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bawah Presiden Soekarno berlanjut saat pemerintahan Dwight Eisenhower.
Namun keretakan mulai terjadi dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55 yang mengawali gerakan non-blok, tak memihak Barat maupun Uni Soviet. By 1956, many U.S. officials were becoming increasingly colonialism was emboldening domestic political parties such as the Indonesian Communist Party to become more aggressive. Hubungan kembali membaik di masa pemerintahan John F. Kennedy yang menekan Belanda merundingkan status Papua Barat. Namun selama tahun 1960-an hubungan terus teruji dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia serta kedekatan Sukarno dengan Uni Soviet dan Tiongkok. The frustration with Sukarno led the Americans to completely get behind Suharto. And the United States was clearly very happy with the staunch anti-communist position. Di bawah pemerintahan Gerald Ford, Amerika Serikat mendukung Indonesia mengambil alih Timor Timur karena kekhawatiran soal Fretilin yang berhaluan kiri. Tapi pelanggaran HAM di wilayah yang kemudian menjadi provinsi Indonesia itu membuat hubungan renggang sejak pemerintahan Amerika Serikat selanjutnya di bawah Jimmy Carter. Saat Indonesia berada di bawah pemerintah Soeharto, Amerika Serikat termasuk pendukung kuat Indonesia. Antara lain guna mencegah negara terbesar di Asia Tenggara ini jatuh ke bawah pengaruh blok komunis. Tapi berakhirnya Perang Dingin pada 1991 membuat isu HAM lebih mengemuka, terutama saat pemerintahan Bill Clinton selama tahun 1990-an. Amerika Serikat bahkan memberlakukan embargo senjata terhadap Indonesia pada 1999, merespon kekerasan pasca referendum kemerdekaan Timor Timur saat pemerintahan B.J. Habibie. Embargo ini baru dicabut pada 2005 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, seperti dalam isu terorisme. Frankly, Indonesia did a better job in counterterrorism than any country I can think of. And it did not come at the expense of their democracy. In fact, in many ways, Indonesia's counterterrorism policies enhance the rule of law, enhance the democratic transition. Tapi masih ada perbedaan menyikapi banyak isu. Given Indonesia's history and its very strong non-aligned position, Indonesia more aligned. Well, they're different countries and they have different views on a lot of things. Throughout the history, you've seen that. Good relations, but some disagreements on things, usually handled very quietly and professionally and without damaging the relationship. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Thank you, President Biden. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.